Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma salli wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran. Wa qala fi ahlil jannah alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa inna wa bainana wa alaikum bilhamdulillahi rabbil alamin bi maulidir rasuli sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li maulidir rasuli sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Yang saya hormati para alim ulama, para guru-guru agama sekalian yang hadir di sini, Guru Rohyono, Guru Johan, guru-guru yang lain yang hadir di sini yang tidak saya sebut nama satu persatu, para tokoh-tokoh agama, orang-orang yang menjadi pasak di kampung, pasak
orang-orang yang dihormati, yang dimuliakan di kampung ini, dan Sohibul Barakah, Sohibul Bait, Bapak Sukino, kalau tidak salah Bapak Sukino, atau disebut dengan Bagong Motor. Bagong Motor kah itu kah? Nah, kalau itu tersinggung kan tersinggung lah sama kita. Ada lah kalau suka aja toh kayak itu. Nah, alhamdulillah. Pian-pian yang hadir, para pemuda, ibu-ibu juga yang duduk di sana tadi saya lihat. Mudah-mudahan kegembiraan kita dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya melihat di sini begitu meriahnya dan antusiasnya, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 58, Kul bifadlillah, katakanlah, Kul bifadlillah, semua ini semata-mata karena karunia Allah. Kelahiran Nabi Muhammad itu karena karunia Allah. Wa birahmatihi, dan semata-mata karena rahmat Allah, rahmat Tuhan kalian. Fabidzalika liyafrahu, maka semua itu hendaklah kalian bergembira dengan kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita Islam karena ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam suatu riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis, laula Muhammadun, andaikan tidak karena Muhammad aku ciptakan, makhalaqtuka ya Adam, aku tidak menciptakan engkau wahai Adam. Makhalaqtukal aflaq, aku tidak menciptakan alam semesta ini. Hadis itu menggambarkan riwayat betapa Allah sayangnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu, yang ketika beliau dalam peperangan Uhud, darah beliau mau titik ke lantai, mau titik ke tanah, ke bumi, beliau tahan darah itu. Kenapa ya Rasulullah darahmu engkau tahan? Aku khawatir kalau darahku menetes di bumi, Allah murka kepada semesta alam ini. Subhanallah. Inilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, sebagaimana yang disepakati oleh ulama, diperkirakan 571 atau 572 Masehi. Waktu itu belum ada kalender Hijriah lagi. Jadi 572 atau 71, sebutannya abad ke-6, abad ke-6 Masehi. Kalau sekarang abad keberapa? Abad 21. 21 kurang 6 berapa? Nah, ingat lagi hitungannya guru aja. Lu hitung baras sejak ada kawa guru aja. Nyata baras dihitung ada kawa. Subhanallah. 12 Rabiul Awal. Yang ketika itu kata Ibunda Aminah, ibu beliau, berkata bahwa kelahiran itu disertai dengan cahaya terang benderang. Nuruhal ardu qosbatan wa mubarakan lil alamin, yang cahaya itu nantinya dan akan berakibat rahmat, berkah. Qosbatan itu kesuburan tanah, kesuburan keindahan. Subhanallah. 5 aja di Arab Saudi waktu itu, di Saudi Arabia, di daerah Saudi Arabia itu pekerjaan orang hanya perang demi perang. Yang ketika itu zaman adalah zaman peperangan, zaman kepala suku dengan kepala suku berperang. Kalau kita di Indonesia seperti di Irian Jaya, ya kah? Suku sama suku aja perang. Di masa Rasulullah hidup itu pernah hanya gara-gara ketika Ka'bah itu sudah ada. Ka'bah itu pertama kali Allah sendiri yang membangun. Kemudian kepada Adam diletakkan, kemudian sampai kepada Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam, sampai kepada zaman Rasulullah pernah Ka'bah itu kebanjiran dan robohlah Ka'bah itu, tapi pondasinya masih ada. Orang-orang ketika itu berkumpul, dipasanglah semua suku ketika itu memasang. Gara-gara memasang itu aja hendak berkelahian, hendak berkelah, pingin semuanya berebutan.
Subhanallah. Kata Umayyah bin Juwairah, begini saja, kalau ada nanti orang yang lewat di sini, siapa saja yang pertama, itulah yang menentukan daripada kita bakal lahirnya sidin. Akhirnya waktu itu keluarlah bernama Nabi Muhammad SAW Al-Amin ketika itu. Maka langsunglah semua kepala suku waktu itu sepakat, ya pas orangnya ini, inilah Al-Amin katanya. Itulah luar biasa, sehingga beliau akhirnya dipersilahkan untuk mengangkat Hajar Aswad yang diperebutkan. Tapi Nabi baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika itu berkata, kira-kira umur beliau waktu itu sudah 35 tahun. Ujar Nabi apa? Supaya sebarataan kepala suku dapat, kita angkat semua, kita ambil kain, diletakkanlah kain, diletakkanlah Hajar Aswad di tengahnya, maka bersama-samalah orang semua kepala suku dapat mengangkat kain satu persatu. Maka apa kata mereka? Tenang dan nyamanlah kalau sudah Al-Amin ini ada katanya. Wah, inilah kehebatan, keagungan Nabi besar Muhammad SAW. Meskipun beliau diberi kekuasaan, masih saja beliau sempat mempersilahkan kepala suku yang lain juga untuk merasakan bersama-sama. Subhanallah. Ajaran apa ini? Ajaran kita supaya hidup kita sebagai orang muslim, orang yang beragama, orang yang mengakui syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita akui, kita juga ingat kepada sesama. Nah, ya lah, berjualan sepeda motor krek-krek ya lah, karena menggas ada turun tetangga mendengar ya lah. Pas bulan Maulidan diadakan acara Maulidan, dapat makan kambing apa nih? Apa nih? Oh ayam, alhamdulillah. Tapi nyaman lagi kira ayamnya? Ayam bom kah? Oh ayam bom jadinya. Nah alhamdulillah. Sambil bergembira kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kita rayakan inilah kelahiran. Bahkan sebenarnya kalau kita punya anak, ada berkawinan, ada rezeki lebih, kita rayakan enggak anak kita kawinan? Kita rayakan, ya kah? Kita bergembira dengan kelahiran. Maka lebih-lebih lagi baginda Rasulullah SAW. Maka beruntunglah orang yang dapat merayakan Maulidul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beruntung di sebelah kita nih. Makanya pindah kancang terus kantong, babarakat kantong nek. Nah, kantong ini bisa ada duit aja nya. Nah, tapi sidin menyambut kikira barakat ngarannya lah. Nah, bergembira, bersyukur. Oh, syukur apa itu? Tidak ada nikmat yang lebih hebat nikmat di dunia ini kecuali nikmat dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dengan bahasa lain, Muhammad itu adalah nikmah. Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Tidaklah kami utus seorang juga pun engkau Muhammad kecuali sebagai rahmatan lil. Tidak ada yang diberikan Allah salawat di dalam makhluk ini kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu. Semua para nabi-nabi dari Nabi Adam sampai nabi siapa saja, nabi yang kita kenali maupun tidak, hanya diberikan Allah salam kepada mereka. Salamun ala Nuhin mir rabbil alamin. Salamun ala Musa. Salamun ala Nuh. Salamun. Tetapi baginda Rasulullah SAW, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah, malaikat, Allah dan malaikat yusalluna ala nabi, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Coba bayangkan, adakah makhluk yang mendapatkan salawat kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seolah-olah seperti yang dikatakan hadis Nabi tadi, alam semesta ini pun tidak ada harganya, dia menjadi berharga kecuali karena ada makhluk hamba yang dicintai Allah bernama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mana kayak apa lagi? Ada kala ular mun ada permatanya hebat kada? Nyaman. Ya kala selalu hidupnya ada ditandai Tuhan dengan permata-permata, menunjukkan nilai harganya tinggi. Batu tuh biasa aja kala dijajak orang, tapi begitu batu itu berharga, mengkilatkah? Apa kira batu virus kah? Batu nang apakah? Hah? Adakah pembatuan sini? Lain pembatuan nang kepala pembatuan tuh lain lah. Maksud pembatuan ini nang tahu di batu toh. Ya kala berharga. Kenapa berharga? Kenapa Guru Johan jadi berharga? Guru Johan Pon dimuliakan. Coba bayangkan batu-batu itu diinjak orang, tapi begitu ada batu namanya ada intan, batu intan, nilainya tak terbendung lagi sudah. Begitulah alam semesta ini. Dia tidak berharga, namun dia menjadi berharga karena ada makhluk ciptaan Allah yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehadirannya di muka bumi ini. Beliau lahir 12 Rabiul Awal. Ada apa di situ? Di situ disebut dengan tahun gajah namanya. Tahun gajah ialah pas kelahiran beliau karena tentara Abrahah dari Afrika itu mau menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Siapa penjaga Ka'bah? Kakek Nabi Muhammad, karena beliau adalah keturunan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Apa kata kakek beliau? Saya tidak ada masalah Ka'bah mau diserah, karena Ka'bah ini milik Allah. Yang aku khawatirkan adalah kambingku kalau mati Sidin. Kambing Sidin yang dikhawatirkan Sidin kalau mati. Ya kah? Kenapa? Kalau Allah sudah menjaga jar kakek Nabi, tidak ada masalah. Pasti orang yang menghancurkannya akan hancur. Tapi kalau kambingku habis, siapa yang mengganti Sidin? Ya kah? Betul berpikirnya sederhana, tidak tinggi-tinggi. Tapi tepat sekali, Ka'bah itu Allah yang menjaga. Betul saja Abrahah begitu menyerang, tergulung kusupan, mereka terguling-guling langsung masuk ke dalam tanah. Burung ababil datang kepada mereka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjin faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ayat ini dibaca orang juga bila orang dijolim orang. Kalau lah kita dijolim orang sakit hati kita bacakan nek. Mun bahari nang bagian pengacauan ka bagian nang apa? Bagian nang preman nang pina maok tuh dicopakannya tangan tamparakannya orang. Pingsan guru aja ulun bacakan alam taraka jar. Ada juga jar ditiupakannya di tangan tarakai. Nah, orang hilang di rumah bahari. Itu keyakinan orang bahari. Alam taraka aja maling menyuntan di rumah, bacakan Sidin alam taraka. Nah, bacakan Sidin 7 kali jakut jebet Sidin bacakan ku tiupakan di bakasnya ambil tuh nah. Tiupakan wah. Tabulik Sidin kepanasan. Kenapa jadi kepanasan? Karena Sidin toiran ababil. Toiran ababil tuh ada toiran tuh burung ababil. Nah, mun burung bingungan burung walet jangan toiran ababil ini dibacalah. Ya kalau toiran ababil, nah Sidin. Tuh keyakinan lah. Bolehkah seperti itu? Boleh silakan. Kenapa mengambil berkah dengan ayat yang disebut tadi? Termasuk di dalamnya ada berkah kelahiran Nabi SAW, menunjukkan ada 2 makna. Basira wa nazira. Basiran kabar gembiranya dalam Al-Quran, naziron peringatannya. Maka tentara Abrahah langsung diperingati ketika itu. Subhanallah. Begitu sakit hati siapa kakek beliau, tapi gembiralah beliau dengan kelahiran Nabi Sallallahu. Abu Jahal paman Nabi, anaknya Abdul Muthalib.
saudaranya Abah Sidin dari Abdullah, ada yang bernama Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal mendengar Nabi dilahirkan langsung mendatangi ke rumah, hendak ditimung. Oh kena dulu je orang kada orang anjar lahir hendak menimung langsung. Kehimungan kegembiraan Abu Jahal kelahiran Nabi Muhammad sallallahu. Dilukiskan, disebutkan di dalam sebuah hadis, Abu Jahal karena pernah gembira dengan kelahiran beliau, sampai setiap hari Senin, karena Nabi itu lahir hari Senin 12 Rabiul Awal, setiap hari Senin ajab siksa kepada Abu Jahal diangkat. Biasanya semingguan, para sehari ya kalah diangkat. Di dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad, disebut ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya sering melihat pada Senin, malam ke arah ke Selasa, hari Senin, sekitar hari Senin itu, antara itu ya Rasulullah, saya melihat ada orang dirantai tubuhnya tapi diangkat di atas kuburnya. Masih berantai bang, tapi di atas kubur duduk. Siapa ya Rasulullah itu? Saya tidak berani mendekatinya. Lalu kata Rasulullah, itu Abu Jahal. Dia diangkat oleh Allah, ajab siksa, ajab kuburnya setiap hari Senin. Jadi Abu Jahal itu berharap benar supaya kada kiamat dunia nih. Kenapa melaran sehari setiap hari Senin Sidin Nano kada diajab mun sampai hari kiamat kena kada ada lagi hari lah. Nah kayak apa kisahnya Abu Jahal? Yalah. Nah subhanallah. Nah ayo bayangkan kalau kita hari ini duduk makan tadikul bifadlillah warahmatihi, karena fadilah Allah, karena karunia Allah dan rahmat Allah. Fabidzalika liyafrahu, hendaklah kalian semua liyafrahu, bergembira dengan kelahiran Nabi ini. Kayak apa kira-kira? Melaran sehari dikurangilah. Nah mudah-mudahan semua hari tidak ada ajab kubur bagi kita, amin. Nah itu rahasianya kita mendatangi maulidan nih. Anu guru elun di rumah kawe mendangarakan. Nah ibu jujur tapi kada bergembira. Kita datang sini bergembira. Mudah-mudahan hilang siksa kubur kita, amin ya rabbal alamin. Mun hendak dapat siksa kubur ayo berdoa situ. Ada orang kada percaya amal orang tujar, amal orang itu anu jajar sudah apa nih? Sudah dihitung juga jar. Jadi doa tuh kada ada manfaat lagi jar. Orang hendak diajabnya berdasarkan amal jajar, ajab tujar. Bila amal di dunianya buruk, diajab pedihnya dikubur. Bilainya apa nih? Bilainya baik, dapat surganya nyaman juga dikubur jar. Ya kah? Jadi tidak perlu lagi didoakan orang sudah meninggal dunia tuh jar. Jadi jar guru nih, yalah kayak itu. Namun kayak itu jar guru nih, aku doakan ya kuitan ikam nah supaya anu ajab neraka. Mudahan kuitan ikam aja. Oh, jangan jar. Kenapa jadi jangan jar guru nih tadi toh? Jangan jar. Kenapa jadi jangan? Kada aja jangan didoakan nang ajab kubur lawan kuitan ku jar. Maka ikam itu memadahkan doa tuh kada ada gunanya. Ya kah? Namun kayak itu jangan dilarang aku mendoakan abah ikam supaya ada ajab kubur. Ya kah? Nah. Ya kah? Siapa nang hakon di sini? Kuitan didoakan supaya ajab kubur. Masya Allah. Kita ingin menyelamatkan kuitan ke Masya Allah. Dalam Imam Qurtubi, inilah Imam Qurtubi dalam At-Tazkirah kitab beliau mengisahkan tentang Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini termasuk tabi'in. Tabi'in artinya murid Rasulullah. Rasulullah punya murid sahabat, namanya sahabat itu punya murid lagi namanya tabi'in. Nah generasi tabi'in. Beliau bermimpi ada suatu pekuburan di kampung itu diajab orang. Aja sidin. Mun di sini nah ada kuburan yang orang Belitung misalnya. Sebelitungan nih kan dikubur di situ misalnya kan kayak itu kejadiannya tuh. Di kampung tuh diajab kubur. Akhirnya sidin karena beliau adalah ulama besar didatangi sidin kampung itu. Oh ketemu sidin, kuburan memang banyak di situ. Sini bang adalah kuburan. Nah, adalah
tapi di mana-mana ada ya kuburan gelap. Ujar Sidin, aku bermimpi di kuburan ikam bagian di sebelah kita ini, di kampung ini nih, orang diajab kubur. Sekalinya orang kampung berkata, Pak, bujur, kami bermimpi juga, lawas sudah bermimpi kami tahu nih, itu diajab semuaan. Jadi kami bingung juga. Yalah, ya, ayo aku memikirkan jar Syekh Hasan Basri. Kemudian Syekh Hasan Basri pulang bulik lagi ke rumah beliau. Malam harinya tertidur bermimpi Sidin. Ada orang tua berjalan. Imbah orang tua tu lewat. Ajab kubur tadi tuh jumlahnya 560 buah mayit di dalam itu, lepas siksanya. Subhanallah. Lepas siksa. Guru ini bagi sakubur pina menggairahkan banar jar. Ayo satu umat barang lagi sumat kene gitu kisah nang lain pulang. Sampai siksa kubur orang tua tuh ya lewat haratnya Pak, orang sakti mana kalau jar saya Hasan Basri. Lalu karena dalam mimpi itu apa bacaan nih apa kamu baca Mbak sudah hilang nih jar Syekh Hasan Basri. Lalunya mengisahkan bacaannya, karena dulu lah bacaannya lah. Besok harinya didatangi lagi oleh Syekh Hasan Basri ini ke tempat kampung tuh tadi tuh. Adalah di sini orang tua lewat. Adalah ikam pernah melihat sini orang tua lewat di sini. Iya, ada aja orang kamu orang tuanya ini siapa ngarannya? Nah, kami kada kenal, cuma orang tua tuh tahu. Apa nang dibacanya? Nah, mencocokkan nawanang dalam mimpi tadi. Sekalinya dia membaca apa waktu dikubur itu membaca surah Fatihah lawan membaca salawat Nabi Muhammad SAW. Sekali Fatihah lalu dibacanya sepanjang kuburan tuh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah, ajaib kelak. Makanya lah punya orang meninggal dunia tuh salawat ditinggal lah baca. Salawat ditinggal lah kadang-kala nang bisa nang bisa sembahyang mayit nih. Tapi sini bisa ya kalau lah semuanya ya kelak. Allahu Akbar. Sengajaku sholat apa? Nah, sholat apa ngarannya? Nah, sholatul mayit kah? Nah, fardu kifayah kah? Sunat kah? Nah, sholat mayit itu fardu kifayah. Jadi siapa nang melaksanakan dia dapat pahala wajib. Meninggalkan asal seikung aja ada tidak apa-apa, tapi kalau tidak ada yang menyembahyangkan itu berdosa sekampungan tuh pang berdosa. Mun sebanjaran kasihan ratan si Udin Guring bercoba berdosa. Ya kalau sekampungan aja gen jar ulama sekampungan si daerah situ wilayah itu. Allahu Akbar 4 kali takbir. Allahu Akbar lalu membaca apa kita? Surah Fatihah. Mbak sudah surah Fatihah membaca apa? Salawat. No, ayo. Gasan siapa Fatihah nih? Hah? Gasan si mayit Fatihah nih kita bacakan. Iyalah. Seluruh Al-Quran yang kita baca termasuk surah Al-Fatihah bukan untuk Allah. Tidak boleh kita hajatkan untuk Allah. Termasuk membaca surah Fatihah tidak boleh untuk Allah. Ila hadratillahi ta'ala Al-Fatihah ada boleh, tidak boleh, hukumnya haram hukumnya. Ayo kenapa? Tapi surah Fatihah itu untuk semua manusia. Al-Quran dan surah Fatihah. Makanya kita bacakan waktu sembahyang mayit ya lah. Palui 4 juga sembahyang mayit deh. Sekalinya pas membaca salawat sidin. Halo. Mbah pas membaca selawat sidin rukuk paloi. Bingung orang nih. Sembahyang hanyar aja orang nih. Sudah habis selesai sembahyang mayit, kenapa jadi berukuk? Banyak banget dosanya aja sidin. Banyak banget dosanya sidin. Nah, jar paloi banyak banget dosanya aja sidin. Masya Allah. Jadi sembahyang tetap harus 4 kali takbir, tidak perlu rukuk, tidak perlu sujud. Surah Fatihah baca, sengajaku sembahyang mayit, fardu kifayah, 4 takbir karena Allah
Ta'ala, atau fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, baca surah Fatihah. Gasan apa? Gasan si mayit Fatihah. Baca lagi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Meskipun bacaan itu untuk salawat Nabi, tapi untuk si mayit. Lalu doa si mayit, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sekurang-kurangnya, boleh panjang pada itu, asal jangan mengerada aja. Keempat, takbir, membaca lagi kita kalimat apa baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu. Ya Allah, janganlah engkau timbulkan fitnah setelah kematiannya. Wa la tabtina ba'dahu. Allahumma la tahrimna ajrahu, jangan engkau tolak pahala-pahala yang bisa datang kepada kami atau kepada si mayit. Subhanallah. Nah, satu mat. Nah, nang kuitan nang anu kalau guru tuh jar kuitan nang masih nang sudah meninggal, kalau guru lah aja. Namun nang masih hidup kada perlu, nang masih hidup perlu juga kada apa-apa. Itu untuk orang yang hidup maupun orang nang meninggal dunia. Nah, subhanallah. Mulai di mana kisah Nabi itu lahir? Sudahlah lahir 12 Rabiul Awal. Sampai jam berapa kita? Sarah aja jar. Nah, hati-hati ini itu sarah nih. Kita mendengarkan ini bagus selama kita duduk nih, nah kita dapat pahala terus. Pahala perahu tadi itu bergembira aja Tuhan. Berarti makin lama kita duduk nih, makin bertambah banyak pahala kita. Nah, nang tukang kamera gini bisa bertambah amplop bisa. Iya nggak? Nang ano bagongnya jar. Pina lawas ceramah itulah anu tambahin nasi kawa bulik jaran atau kacau bujuran nih lah. Nggak bagang. Bagus lagi. Oh, bagus lagi lah. Bagus lagi jar. Wah, iya amne. Pina lawas ya ceramah itulah jar. Nyinggung. Kayaknya nak minta tambahin lagi nasi. Wah, dasar nyaman bian. Nasi orang maulidan dasar nyaman. Iyalah. Coba aja nang makan sebungkus nang joki pulang sebungkus, dimakannya pulang. Nyaman bujuran. Sama lawan doa haul, doa haul, mbak dibacakan doa haul. Berabut orang. Ayo, karena si mayit itu berterima kasih jiwanya. Di dalam hadis Nabi SAW, dalam berbagai hadis yang panjang dan banyak, setiap hari Jumat ahli kubur, orang-orang di dalam kubur itu mengharap hadiah-hadiah dari orang yang mendoakan mereka. Hari Jumat mereka mendapatkan, bahasa Banjar di sini pasar seminggu sekali, atau bahasanya hari raya. Kalau ada hadiah yang bahambur, kalau hadiah orang anak lawan kuitan, alhamdulillah. Cuman yang kada dapat nih nah. Ada kisah Al-Kilab, tabi'in seorang kilab, nah kisah kubur pulang nah. Kayak apa nih? Padahal anak mengisahkan tentang kegembiraan hari ini nah. Cuma kayak apa kisahkan pulang ke kubur nih. Sedikit lagi lah kisah kilab lah. Setelah Al-Kilab. Kilab ini bermimpi bingung melihat kubur kuitan, melihat kuitannya taungut di muka kubur. Betakun kan apa mak pian? Ikam kilapai kadang mendoakan aku. Kajut kilap nih. Lalu si kilap ini mendoakan kuitannya. Habis itu ada lagi kawannya bermimpi kuitannya. Nah kayak itu juga, nah kayak kilap nih juga. Ujar kilap, sama lawan mimpiku, doakan kuitan. Nah ini urung ringkas saja kisahnya nih. Doakan kuitan, bacakan surah Fatihah barang, hadiahkan lawan kuitan ikam. Masya Allah, tidak ada hadiah yang lebih baik dari surah Fatihah, dan tidak ada ucapan yang terbaik kecuali membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu. Subhanallah. Itulah dua makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
ada ayat Al-Quran, ada Nabi Muhammad Sallallahu. Datanglah Al-Quran itu kepada kita. Bisalah datang Al-Quran itu datang kepada kita tanpa Nabi Muhammad SAW? Tidak bisa. Inilah kedudukan Nabi SAW, pembawa Al-Quranul Karim. Subhanallah. Beberakat banakallah. Ketika Nabi lahir, Halimatus Sa'diyah membawa Nabi Muhammad. Unta-unta sini nang kurus, nang kada mau lagi keluar susunya. Mun bini pian di rumah kada mau keluar susunya. Nabi ini adalah unta-unta. Setelah Nabi mengangkat Nabi, ketika Halimah mengangkat Nabi, susu-susunya diperah keluar. Halimah terkejut. Tidak ada kegembiraan yang kami dapatkan kecuali pada malam ini. Keledainya yang biasanya tidak bisa mengangkutnya, diangkut bersama Muhammad yang masih bayi itu, langsung bisa jalan. Nah, itu barakat. Subhanallah. Barakat. Cobalah. Kita ini nalah awak sama lawan orang. Ya lah. Lawan orang sugih itu awak sama, otak pindah ke orang lebih aja. Pindah bungol, pindah sama-sama bungol. Pintar sama-sama pintar. Tapi yang menjadi masalah itu satu aja, sugihnya pada kita. Iyalah. Batis sama, otak sama, telinga sama, tangan sama. Kenapa nasibnya berbeda? Ternyata bedanya pada berkah. Berkah. Berkah itu tidak mengenal siapa saja, dia bisa datang kepada siapa saja. Cuma masalahnya berkah itu terserah Allah. Dengan orang kafir kan datang bisa, tidak ada masalah, ya kah? Contohnya orang kafir banyak aja sugih lah, yalah. Tapi hanya di dunia ini yang kita cari ini berkah dunia dan berkah akhirat. Sama kita gembira dengan kelahiran Nabi ini, bahagia kita. Senang kita dapat nikmat Islam, kita beragama Islam, lalu melewati lahir Nabi ini kita rasakan, kita renungkan sebentar ya, paling 5 menit, paling 3 menit. Itulah syukur yang paling terbesar di dunia ini, ialah bersyukur kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu. Ayo apabila kita mensyukuri, ya Rasulullah, syukur ya Rasulullah, syukur. Kita jadi akan idola. Membaca salawat jangan lagi sekedar di mulut saja, waduh, tapi juga di hati. Bang jar bini paloy, pian ini bujuran ke bang jar mencintai ulun bang jar, ujar bini paloy, dongai. Jadi jar paloy, benar-benar aku mencintai kamu, bukan hanya di mulut aja, sampai di hati. Bahkan tidak ada harta yang aku miliki kecuali engkau. Ndai jadi ini miskin mana kita nih Bang Lajar. Kenapa miskin? Maka ada harta yang lain lagi. Melainkan betul, kita ini coba lihat hidup kita ini. Yang kita nikmati paling makan. Iyalah, kendaraan ada kendaraan sepeda. Kada ada sepeda batis kau betinjak masih berjalan begenjot. Iyalah. Itu aja kalah. Apa nang kita nikmati? Lawan orang sugih sama aja. Orang nang sugih di atas di hotel bintang 5 tuh, lapah laginya naik ke atas hotel tuh. Ya lah, kita langsung masuk rumah, langsung bakujut, langsung aja. Iyalah. Duduk langsung berapa langsung teguring, ya lah. Senyum sama ya senyum. Kita dapat senyum, mereka dapat senyum. Sama. Tidak ada yang bisa dibanggakan sebenarnya. Siapa yang kita banggakan? Bila kita besok meninggal dunia, kita masih ada kebanggaan kita bahwa kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu. Apa tiketnya? Perbanyak membaca salawat. Paksir lakum bisolati wassalat. Perbanyaklah membaca salawat dan salamullahi ala nuri rabbina, salamullahi ala nabiyillah, yaman biyadi ridallah, nazrah ilaika yanalu ridallah,
salamullahi ala nuri rabbina, salamullahi ala nabiyillah, ya man biyadi ridallah, nazrah ilaika yanalu ridallah. Apalagi kita dapat nazrah, dapat bermimpi lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakun nabiin bermimpi lawan Nabi Muhammad lah. Nah, diamalkan salawat. Mbah setiap membaca salawat, imbah habis membaca salawat, satu mat andak akan di hati. As'aluka ya Allah ru'yatan liwajhin Nabi Muhammad sallallahu. As'aluka ya Allah, as'aluka ya Allah ru'yatan li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkas kata ru'yatan liwajhi, ru'yatan wajhan Nabiyan Muhammad. Ringkas lagi, ru'yatan Nabi Muhammad, kayak itu aja sudah ya kah? Ru'yatan Nabi. Nah, mbah habis baca salawat kayaknya dudukan bahas ini. Nah, sebelum orang mulikan duduk sumat dah atau habis makan kah? Di mana kah? Ya Allah, ru'yatan Nabi Muhammad, ru'yatan, jangan rok. Kalau ru'yatan tuh rok babinian. Rok ya kala. Nih ru'yatan Nabi Muhammad, ru'yatan Nabi. Nah, ringkas banget itu kan ada lagi nah. Adalah lagi ru'yatan Nabi. Bismillah. Ru'yatan Nabi Muhammad. Insyaallah. Hadirkan Nabi SAW. Karena Allah memberikan mimpi lawan pian. Kenapa gerang guru perlu mimpi Nabi Muhammad tuh? Nazrah ilaika yanalu ridallah. Karena bila sudah memandang Nabi itu lima aja. Fa inna fil hadisi sallallahu alaihi wasallam, fil hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nazaral ulama, siapa yang memandang ulama, khairun min saba'ina sana, lebih baik daripada 70 tahun. Jadi pian memandang ulama asal bujur-bujur ulama akhirat lah. Lain ulama nanggesan mencari duit lain. Mbah bingung ulama akhirat itu apa guru. Intinya jadi ulama sidin kada mencari duit. Intinya sidin jadi ulama bujur-bujur hendak biasa aja. Nah, itu kan akhirat tuh. Kalau mencari duit ngarannya ulama dunia. Nah, Haji Imam Ghazali ulama sekali pian pandang ulama akhirat itu, maka lebih bagus daripada 70 tahun beribadat pian. Paham? Apalagi pian memandang Nabi Muhammad sallallahu. Subhanallah. Coba ulun mengisahkan. Sahabat-sahabat Nabi ulun mengisahkan. Ada Salman Al-Farisi, sahabat dekat Nabi. Kelata? Sahabat dekat kada? Ada Salman Al-Farisi, ada Al-Yamani. Nah, Al-Yamani orang Yaman. Salman Al-Farisi orang Farisi. Ya kah? Ada Hafiz Al-Yamani. Nah, berarti orang Yaman, ada Hafiz Yamani. Ada lagi Abu Hurairah. Berarti tiga nih. Bas bependeran. Ujar nang saiko, aku hendak hidup ini mengebiri. Kada hendak lagi bisi bini nang ada nih pun dicerayakan aja nanda lu kok hendak beribadat aja. Ujar nang seikong, aku mendengar Nabi itu berkisah tentang akhirat ini ngeri benar. Kita ini bilang bisa diacap neraka. Aku hendak sembahyang malam aja setiap malam. Kada tahu lagi sampai subuh aku malam sembahyang tuh begadang aja lagi, aku siang guring. Jadi malam sembahyangnya beribadat. Subhanallah. Pak, ujar nang seikong, aku hendak puasa aja seumur hidup. Buka puasa, istirahat, puasa pulang esoknya setiap hari puasa. Hendak beribadat aja lagi kok. Adalah kualitas kita nang kayak ini semuanya. Kada ada di sini. Takut nih sampai tuan gurunya kan kada sanggup aku jadi tuan guru nang kayak itu. Ya kah?
Dikisahkanlah kepada Sayyidatina Aisyah, mendengarlah Sayyidatina, saya bukan Sayyidatina Aisyah ini mendengarkan dari bini Salman, si bini Salman berkisah lawan Sayyidatina Aisyah kayak itu kelakuan suaminya, ini bependeran mendengar bahari rumah halus-halusnya kada gonol nang kayak rumah Bagong nih bang, mun rumah kayak Bagong nih bepender di situ kada mendengar kita ya lah, iyalah. Nah rumah di hulu situ halus-halus, pian melihat ke Masjidil Haram, mudahan pian naik haji semunyan sinilah. Berdoa dulu nah supaya pian jadi orang haji semunyan. Termasuk di higa kunina mudahan juga nah. Allahumma sahil lana ziyarata Makkahal Mukarramah wal Madinah. Ya Allah perjukna biha rizqan kasiron, rizqan wasi'an. Ya Allah bil haji wal umrata lillah hajjan mabruran bihaqqi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Sampai di mana itu kisahnya itu? Belum haji itu apa ya? Bini Salman ujar bini Salman kisahkan lawan bini Nabi Siti Aisyah. Takajud Nabi mendengar didatangi Nabi. Kenapa begini? Hendak nangka itu hendak kadang hendak kawin lagi, hendak sembahyang aja tahu hidup, hendak apa lagi? Hendak puasa aja terus. Ini atqakum, aku lebih adalah ini aku adalah manusia yang paling takwa, tidak ada takwa selain daripada aku jangan. Ayo Nabi bu ucap kayak itu, pada betah lagi kalau sudah artinya maksimal mana ada Nabi ini yalah. Wa ini abtar, ini soim, aku berpuasa aja Nabi, tapi wa abtar aku berbuka karena anak lapar terus dia aku aja Nabi, dan aku kawin aja Nabi. Bagong bisa bini lah, bisa bini kalau apa? Sikong aja. Oh sikong aja. Alhamdulillah. Nang penting bersyukur Pak Umay. Bini si ikong tuh sama aja lon 2 lon 3. Sama aja kalau kawa. Adanya kisahnya aja banyak orang tuh. Kisahnya aja. Ini si ikong tuh juga aja. Yang iya. Iya kalau mbah. Malam si ikong di sini, iya si ikong juga malam kemana jar, bini kam jar, biniko di Belitung si ikong jar, di Rantau si ikong jar, Martapura si ikong. Nah, si ikong juga bilang ke Martapura si ikong ajanya, Rantau si ikong aja. Jadi oleh Allah aja wajah dan dijamin mereka ahlul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. 5 aja, kenapa? Karena ada hadirnya Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah mereka. Subhanallah, mereka dapat memandang Nabi besar Muhammad SAW. Melihat nabinya orang biar di masa Rasulullah itu bebungol pintar, tapi dapat ridho Allah aja. Sama ya kita di sinilah, pindah bobongol pintar aja tapi sidin sugih. Makanya jar kalau jadi orang sugih itu kada nyaman. Kenapa lo? Orang nang sugih. kada aku aja sih ya lo. Ya kalau lah. Nah, kehadiran Nabi Muhammad sallallahu itu nang hebatnya. Maka ketika maulidan ini kita berupaya supaya Nabi Muhammad hadir, meskipun mungkin tidak di mata kepala kita, tapi di rohani kita hadir. Itulah yang menjadikan ridho Allah kepada kita semua di sini. Karena kalau sudah ridho Allah kepada kita, segala kesalahan kita al-qati'ah, segala keburukan yang terjadi pada diri kita yukaffiru ankum, akan dihapus oleh Allah aja wajah, nol semunyan dosa-dosa kita. Amal kita yang kurang tidak dihitung lagi, langsung dihitung hanya satu saja, ridho Allah azza wa jalla. Itulah yang disebut dengan al-jannah. Wa bi riwayatan, dalam sebuah hadis disebutkan hurimat, diharamkan. Siapa yang diharamkan? Surga bagi para nabi-nabi, bagi umat-umat terdahulu untuk dimasukkan ke dalam surga, illa kecuali baginda Nabi SAW masuk ke surga lebih dahulu. Wa hurimat li ummati anbiya,
umat-umat terdahulu daripada umat Nabi, para nabi-nabi yang lain didudiakan, kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu. Bukankah itu artinya eksistensi, keberadaan wujud Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hadir? Maka itulah disebut tadi yang pertama, ya Adam laula Muhammadun, wahai Adam, andaikan bukan karena Muhammad, ma'aklaqtuka, aku tidak akan menciptakanmu. Ma'aklaqul aflaq, aku tidak menciptakan alam semesta. Di dalam hadis lain, al jannah wan nar, aku tidak menciptakan surga dan neraka. Dalam riwayat lain, innama ana abul qasim, akulah Muhammad sang pembagi surga kepada manusia. Jadi kita sudah beruntung satu jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita syukuri. Kalau perlu nanti di rumah perhatian, apakah habis sembahyang gak duduk, ya Allah terima kasih ya Allah, hamba menjadi umat Nabi Muhammad. Mudahan hamba tergolong orang yang mendapat syafaat Nabi. Subhanallah. Nah, itu kisahnya. Gonge nang beisi toh. Biar aja dipadakan orang bebini 2, kahikan bebini 3, bebini 4, tapi sikong aja. Biarkan aja kita orang memadahkan kita ini orang biasa-biasa aja. Tapi Nabi Muhammad SAW senang dengan adanya hidup kita. Nah kayak apa sih dia senang? Karena ujar Rasulullah, siapa yang mengucap salawat, salam, aku mendengarnya. Waruhi, fa'aradallahu ruhi, Allah membalik ruhku, bijawabis salam, untuk menjawab salamnya. Waalaikumsalam. Salamullahi ala nuri Rabbina, salamullahi ala nabiyillah, yaman biyadi ridallah, nazrah ilaika yanalu ridallah, paman aroda yanalu ridallah, palyatlub ridho nabiyika. Minum dulu lah. Itu babak 1 tuh hanya anu abang mau abagong nah. Kasihan guru aja nah hadir. Ganti baterai. Oh ya kah. Nah ganti baterai. Apa sayangin kopi lo. Sedikit lagi. Sejam dah lah. Jam berapa dari? 9:30 aja kah? Hah? Oh sedang aja dah. Sedang aja lah. Sedikit kesimpulannya. Ya, kesimpulannya aja gini ya. Kelawasan biar dengar kesimpulannya tadi tuh. Jadi kesimpulannya, kita beragama ini satu saja yang dicari, itu ridho Allah Azza wa Jalla. Tapi mencari ridho Allah itu paling sulit. Sementara kita banyak kesalahan, banyak dosa. Ilmu ada tapi tinggi juga, ya kalau sekali ada nang pintar pada kita yang membongoli kita, nasib hidup kita ini ya kalau bongolinya kita aja lah. Di bawah pendera nang apa dibongolinya ya kalau. Ada orang wah ini hendak umrah, nah bakumpulan duitnya umrah. Harus sekalinya nang mau umrah boleh, ya kalah. Ada nang sampai naik haji tak kapar-kapar di mana-mana tuh. Ada yang di Singapura, ya kalah. Ya Allah, dunia nang apa ini zaman edan sudah nih jar. Kayak apa nih? Aku anak ibadat, ini ibadah haji, anak ibadat. Aku hendak ke makom Nabi SAW melihat. Kalau kau melihat sidin, melihat makomnya aja saja, syukur banget sudah aja sidin. Bagus mana hati sidin tuh, halus benar. Sekalinya ditipu orang pula. Ibadat aku nih sembahyang malam karakawa jua. Malam bangun guring hendak sembahyang tahajud menambahi sembahyang nang wajib. Bini kurujut jua diiga. Karakawa maksudnya nang laki jopang kerindangan melihat bini. Kada jadi pulang sembahyang tahajud nang kayak apa? Hendak siang juga ibadat bawiritan nang kayak orang tiap berjualan. Ya kelak
ada nang berjualan, ada nang memaklar, yalah. Kawa semeng wajib aja berdoa-doa sedikit syukur dah. Kawa baca kadi panjangi bang ya guru anu baca anu guru banyak ada apa juga doa lu ya nasib juga nih. Han. Padahal dicari ridho. Nah kayak apa kita kada kawa. Nah lalu ujar Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitab beliau Fathur Rabbani dan satu lagi kitab Jalalatul Qadir, beliau menekankan coba cari istazana min yadi Rasulillah sallallahu, minta izin lawan Nabi, minta izin, ucapakan ya Rasulullah tolong ulun doakan ulun supaya dapat ridho Allah. Sama juga tadi tuh. Jadi karena itu bila kita berdoa lawan Tuhan, gunakan telepon nang langsung sambungan, apa istilah inilah sambungan seluler ini kan istilahnya telepon sambungan. Kalau bahari kita nak menelpon ngalih banang lah, apalagi ke anu nih kemana nang bahari Telkomsel nang wartel lah. Sebelum wartel tuh ada nang 100 rupiah kah 50 koin tok nang ditelepon juga pulang. Kada mendengar teleponnya karusak nih nang menelpon tapi bisa juga menelpon. Wah ini ada seluler nang langsung. Nah berdoa, bila berdoa tuh kena gunakan tawasul. Tawasul itu menyebut nama Muhammad. Tadi bihaqi Nabi Muhammad. Ya Allah. Apa nak berdoa pian? Ya Allah, jadikanlah ya Allah memohon ridho dengan hak Nabi ulun, Nabi Muhammad sallallahu. Nah bahasa Indonesia biar itu diulang lah, ampuni ulun ya Allah. Allahumma gfirli bihaqi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni ibu bapak ulun nah ya Allah. Bihaqi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun Nabi hendak ampuni dosa ibu bapak ulun nah. Nah, kena bila pian nang anu tuh mama pian abah pian nang ratan di kubur tuh kan datang kena bemimpilon pian. Terima kasihlah jar. Aku ikam sangwi taras aku. Nah, itu hebatnya mujarabnya. Coba jangan malakan. Ulun ini berkisah kada berdustaan. Karena ulun ma'amalakan berkisah nih. Jak ulun kada ma'amalakan. Karena ulun ma'amalakan, insya Allah Nabi Muhammad tuh kawa dikontak. Mengontaknya dengan membaca salawat. Tapi jangan membaca salawat tadi itu asal apa tadi itu dipandir wara. Yalah. Sama kita berzikir tuh lah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mun la ilaha illallahnya kita ucap pahala berucap aja kita dapat. Tapi hadirkan hati la ilaha illallah. Kayak apa hadirkan? Tidak ada nang hebat kecuali Allah Tuhanku, tidak ada yang maha kuasa kecuali Allah Tuhanku. Itu kalau lah tidak ada Tuhan selain dari Allah. Nah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mun pian mengejar kalimatnya harus bagus, ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha tuh la ilaha illallah misalnya nih lah mengajar bagus. Kada ingat lagi loh Tuhan pian. Yalah, sama pian mengejar membaca satu Allahumma sholli ala sayyidina. Bisa kada ingat lagi pian lawan hadirnya Nabi. Hadirakan ya Allah. Ini Nabi Muhammad nang kau cintai na ya Allah. Beri selawat sambil mulut membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu mendoakan orang tua dengan salawat. Ya Allah, berilah salawat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mudahan ya Allah dengan salawat ini Engkau ampuni ulun, Engkau ampuni juga ibu bapak ulun, Engkau kasihani ibu bapak ulun dengan salawat ini ya Allah. Nah itu tawasul dengan salawat, tawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Engkau kasihani sidin abah mama ulun. No, sebagaimana sidin mengasihani ulun lagi halus ya Allah. Masya Allah. Nah kayak itu menghadirkan hati kepada Nabi Muhammad. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina, sambil membaca salawat sambil ingatakan
kebaikan Nabi tadi. Nang kayak apa Nabi baiknya memikirkan hidup sidin tuh. Jaka Nabi itu mengejar harta sugibana Nabi itu. Jibril hendak masih kan kad aja Nabi. Aku hendak umatku ini masuk surga semuaan. Ini terakhir mengisahkanlah kesimpulan nih, nah kesimpulan mendengarkan hati Nabi Muhammad. Mudahan bila kita mendengar hati Nabi Muhammad nih, hati kita nang kayak sidin jua. Hati kita nang kayak sidin jua. Ulungkar sampai berkisah al-Qutbi. Nah, ini sebuah hadis. Nah, ini kesimpulan sudah. Habis ini tutup aja lagi dah. Harus open der lagi pian guru aja dah. Alih nabi yang pender, awal open der terus. Mulai di sana tadi awal open der aja terus. Nah, ini. Amma tawassul bihi bi irsyadi yaumil qiyamah. Ada peristiwa kejadian di hari kiamat semua orang bertawassul. Bertawassul itu artinya mencari perantara, mencari jaka di sini mencari maklar lah. Nah, mencari maklar lah, bukan maklar juga, asisten atau apalah, nang bisa menyampaikan hajat mereka, nang bisa menyampaikan mereka masuk surga. Subhanallah. Pala hajatan lil itlaq bihi fa inna ahadits syafa'ah balagat mubaligat tawatir. Tentang hadis-hadis syafa'ah itu sudah banyak sekali. Syari ila, nah fayastagisuna bi Adam summa binuhin. Banyaklah manusia datang kepada Nabi Adam minta supaya mereka bisa masuk surga. Kemudian ujar Adam kada bisa kok, datangi Nabi Nuh. Datanglah orang ke Nabi Nuh. Summa Ibrahim, kada tidak bisa juga. Ujar Nabi Nuh, datangi Nabi Ibrahim. Summa Musa, kemudian kepada Nabi Musa orang datang tidak bisa juga. Kemudian Isa tidak bisa juga. Ujar mereka, datangi Nabi Muhammad SAW. Maka berbondong-bondonglah para nabi dan siapa? Dan umat-umat mereka berbondong-bondong mencari Nabi Muhammad SAW. Ini dalam hadis Imam Bukhari juga meriwayatkan seperti ini. Imam Muslim juga meriwayatkan. Kira-kira kita ini di mana? Kita ini di mana? Kada ketahuan kita nih kelak bercari kada kita nih waktu itu. Yalah. Syari'un ila ighaisihim wa asafi talabatihim wa qala analaha. Akhirnya mereka datang bertemulah dengan Nabi Muhammad SAW dan memintalah mereka pertolongan. Ighosah itu adalah pertolongan. Wa talabati, dan memohon kepada Nabi SAW untuk memberikan syafaat. Apa jar Nabi? Analaha. Daklah syair analaha wa analaha isfa'lana, ya kah? Nah, ya Musyafi ya Mustafa Sayyiduna Muhammadin. Noh, ushud lana. Nah, itu bisa menyambung. Sultan. Nah, itu sultannya ada. Nah, itu sultan itu kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu wa kaifa fiha summa yaqurru sajidan. Karena semua orang datang hanya harapan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja nanti di akhirat. Akhirnya Nabi bersungkur sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya sidin kada bebangun namunnya Tuhan kada memberi. Ayo sayang mana kala sidin lawan umat. Jangankan lawan umat kepada kita, lawan umat nang lain nah. Wala yajalu kadzalika. Senantiasa beliau bersujud itu lama sekali. Hatta yunadi, sampai ada panggilan. Menunggu panggilan. Hanya sidin bangun, kita belum imam lagi Allahu Akbar udah bangun aja. Bah lambat pada imam nih jar boleh pulang kita yang lah. Nah, belum ada sini lah. Kisahnya sedikit nih, ini kesimpulannya. Ini kesimpulannya panjang mana lah. Dikit aja supaya kita ingat aja nah. Apa nih? Jadi waktu itu Nabi ini ditawari Tuhan.
Waktu sujud ini ditawari Tuhan, wahai Muhammad, hendaklah ya Muhammad, separuh umat ikam itu masuk neraka, separuhnya masuk surga. Separuh itu masuk surga karena rahmatku ya, separuhnya aku masuk neraka aja Tuhan, digajai Tuhan Nabi Muhammad ya lah. Dalam hadis lain kayak itu apa aja Nabi, hakune ulun, umat ulun separuhnya masuk surga, separuhnya dapat syafaat. Ya kah? Pintar kan Nabi Muhammad nih? Pintar sih Din. Masya Allah. Fayuna di akhirnya Nabi memohon ya Tuhan supaya engkau berikan aku syafaat ya Allah, beri aku untuk bisa memberi syafaat. Hatta yunadi, sehingga tiba-tiba ada panggilan, irfa ra'saka, angkat kepalamu wahai Muhammad, wasfa tusyafa, berilah syafaat siapa yang engkau ingin dapat berikan syafaat. Subhanallah. Ayo isfa lana ya Rasulullah, mudah-mudahan kita semuanya di sini dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sahabat datang kepada baginda Nabi SAW, syafaati ya Rasulullah fi yaumil qiyamah, syafaati aku ya Rasulullah pada hari kiamat. Ya Rasulullah, ayuha waksir sujdaka, perbanyak sujudaka, sujudmu kepada Allah. Jadi salah satu orang yang biasa mengerjakan sholat, insya Allah asal ucap juga sambil lah, ya Rasulullah beri aku syafaat. Mudah-mudahan syafaat Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan rezeki kita yang sempit dengan merayakan Maulidur Rasul ini, mendengarkan ceramah di dalamnya tentang Nabi Muhammad SAW, kita dapat berkah semuanya. Rezeki kita bertambah, mudah-mudahan Bagong makin sugih, amin. Nang hadir juga makin bertambah sugih juga, amin ya rabbal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa apa nak doa sugih kah? Doa apa nih enak?